Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okris Kriandi. Saya dari Universitas Pancasakti. Saya ambil prodi Sistem Informasi. NIM saya 391215002. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai kegunaan matematika diskrit pada bidang teknik informatika. Sebagai mana kita ketahui bahwa kalau komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Jadi komputer bila diartikan secara harfiah adalah alat hitung logika. Sudah jelas bahwa hubungan matematika dan TI sangat erat. Karena ini dasar teknik informatika adalah pembuatan software, dan di dalam pembuatan ini membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Oleh karena itu, matematika sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan dalam majunya teknik informatika. Khususnya pembuatan software. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilang benar dan kode bilangan semua disusun dengan urutan tertentu sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita di samping. Untuk membuat suatu pemrograman di komputer, kita harus menggunakan algoritma. Algoritma itu sendiri adalah langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Jadi matematika dikenal sebagai ilmu dasar sebagai bidang lainnya. Pembelajaran matematika melatih untuk berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis. Peran matematika tidak hanya sebatas hal tersebut. Perkembangan bidang ilmu lain seperti fisika, biologi, ekonomi, ataupun berbagai bidang ilmu sosial tidak terlepas dari para matematika atau peran matematika. Sangat pantas disebut sebagai jabatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, kemajuan teknologi luar angkasa yang sangat pesat di zaman sekarang karena kemajuan bidang ilmu fisika. Banyak ilmu yang berkembang atas dasar penerapan konsep dari matematika. Salah satunya ilmu komputer yang sedang berkembang pesat dalam era informasi sekarang ini. Jaringan komputer, komputer grafis, aplikasi dari berbagai software diambil dari penempatan konsep kawan-kawan dan pemikiran dari para ahli yang telah dirangkai dalam ilmu matematika. Teori grup, struktur aljabar, statistik, dan peluang kalkulus, semua itu sangat aplikatif dan dunia sains dalam teknologi. Dalam perkembangan teknologi, informatika matematika memberikan pengaruh tersendiri berbagai aplikasi dan program di komputer. Tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika, di antaranya adalah operasi aljabar, boolean, teori grafik, matematika diskrit, logika, simbolik, peluang, dan statistik kawan-kawan. Jadi contoh lainnya adalah perkembangan memori, menyimpan sebagai bentuk informasi sebagai angka besar, informasi yang belum terbentuk biner yang dipecahkan, encode encode dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Jadi sistem informasi grafik SIG merupakan suatu bukti atas aplikasi matematika yang begitu banyak menerapkan konsep matematika dan statistik di dalam. Dengan SIG kita seluruh pelosok Indonesia yang belum pernah terjemah oleh tangan manusia dengan segala keterbatasannya. Begitu juga sebaliknya, di era globalisasi ini penerapan TI dalam matematika juga sangat penting. Misalnya mengenai menurut pendapat saya, layering adalah hal yang sangat esensial sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika. Pemanfaatan lain yang dapat sesuai dengan kebutuhan turut akan berdampak positif terhadap hasil belajar matematika kawan-kawan.
Jadi terlebih lagi untuk negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pemanfaatan airline, kesenjangan mutu pendidikan dapat diminimalisir karena terdapat kesempatan akses informasi yang luas serta bebas ruang dan waktu. Jadi hanya saja yang perlu diperhatikan adalah selain kesiapan prasarana serta sumber daya manusia, harus diingat bahwa teknologi tidak akan pernah dapat menggantikan peran guru sebagai learning yang hendak diharapkan harusnya mempunyai dasar tujuan yang jelas kawan-kawan. Jadi dapat untuk memperkesankan airline dalam pembelajaran matematika. Selain diperlukan sarana pembangunan sistem, setidaknya untuk dapat membuat suatu airline yang berkualitas sebagai membuat program. Yang kedua, dari sudut pandang didikti dibutuhkan pakar pendidikan matematika yang menguasai materi matematika. Jadi kawan-kawan, baik bisa saling menguntungkan. Oleh karena itu, aplikasi atau penerapan matematika diskrit sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dalam lingkungan memori. Memori digunakan untuk menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka binier. Informasi yang belum berbentuk binier akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Jadi jadi nilainya akan berubah menjadi angka-angka atau urutan-urutan angka-angka ya kawan-kawan. Pengolahan angka-angka dalam matematika diskrit dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus pemrograman yang digunakan dalam pengembangan ilmu komputer. Matematika diskrit sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan sebagai pengembangan dalam menginformasikan, khususnya pembuatan software. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan yang disusun dengan urutan tertentu, sehingga menghasilkan suatu software membentuk suatu pemrograman di komputer. Kita harus menggunakan algoritma. Algoritma merupakan langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Yang nomor 4, pengembangan software dan hardware merupakan penerapan ilmu matematika diskrit. Prosesor menggunakan operasi matematika untuk menerjemahkan perintah dari user. Proses semakin dikembangkan agar proses penerjemahan suatu perintah menjadi lebih cepat dan efisien. Kegunaan teori grafis salah satunya yaitu jaringan baik. Jaringan persahabatan seperti social network maupun teknik analisis jaringan. Penggunaan matematika diskrit yaitu aljabar boolean adalah sebagai dasar operasi hitung aljabar dalam pemrograman yang menggunakan sistem bilangan binier sebagai bahasa pemrograman dan mendukung perkembangan hardware dan software komputer. Baik kawan-kawan, itu saja yang saya sampaikan mengenai kegunaan matematika diskrit pada bilangan teknik informatika. Jadi semakin lama dunia akan semakin canggih. Jadi kita sebagai penerus jangan sampai ketinggalan dengan teknologi yang orang sudah buat. Tapi gimana caranya? Kita harus membuat teknologi yang lebih canggih dan perhitungan yang lebih kuat agar kita nggak ketinggalan dengan kemajuan elektronik atau aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat sama orang-orang tersebut. Baik kawan-kawan, terima kasih. Saya akhiri. Mudah-mudahan yang saya jelaskan bisa tersampaikan dengan baik.